Oke, selamat pagi bagi kita. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita bernyanyi lagu puji-pujian Haleluya nomor 406. Hataonon tadiate tupama. Kita nyanyikan bersama 1, 2, 3 ya. Hataonon tadiate tupama. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di mana pada pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di ruangan kelas ini untuk memulai pembelajaran mata kuliah kami. Tuhan Yesus, kiranya apa yang diberikan oleh Bapak dosen kami dapat kami terapkan dan dapat kami pelajari untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan yang menjagai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan yang memberkati kami dan menjagai kami. Tuhan Yesus, baik dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan yang menghapuskannya. Di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Di grup kita, saya sudah kirimkan RPS dan saya sudah kirimkan juga materi bahan yang akan dilaporkan bacaannya oleh nama-nama yang telah tertulis di sana, dan juga sudah ada nama-nama kelompok di sana. Jika masih ada nama saudara tidak terdaftar di sana, silakan menghubungi saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, minggu depan kita sudah mulai masuk pada laporan baca, dan laporan baca ini materinya sudah saya kirim, dan saudara yang akan bertugas minggu depan juga sudah ada di situ. Untuk kelompok C ya, kelompok C ada saudara Angga, Angria, Brian, Citra, Dea, dan Deasi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh setiap kelompok? Lihatlah nanti di situ di rubrik penilaian laporan baca. Nanti buatlah pertama itu namamu, nama, NIM, pokok bahasan, judul buku, pengarang, penerbit. Lalu aspek yang akan dinilai nanti, artinya itu akan muncul dalam laporan bacamu, soal sistematika penulisanmu, penggunaan bahasa baku, kejelasan materi, dan menyimpulkan. Jadi minggu depan saudaralah yang akan mengajar di kelas ini. Disampaikanlah apa yang kau pahami dari materi yang sudah saya kirimkan. Jadi bukan lagi saya memberikan ceramah seperti ini, tapi kalian. Semakin bagus saudara mengajar, maka semakin bagus pencapaian pengajaran kita, topik kita minggu depan. Jadi semua harus ikut. Jadi jangan beranggap nanti saya tidak membaca, lalu kau tidak baca buku itu. Bukan begitu cara belajar kita. Jadi mereka yang melaporkan itu menyampaikan resume pemahaman dia tentang apa yang dia baca. Lalu tugas kalian yang tidak baca jangan membaca, supaya kita nanti saling menukar pikiran. Mungkin mereka yang membaca itu tidak melaporkan secara keseluruhan, karena dia baca sedikit, lalu yang dia tahu itu tentang sedikit, lalu nanti diskusi kita ialah tambahilah apa yang
kau tahu dari bacaan itu. Sehingga sempurnalah pertemuan kita itu sudah membahas satu topik dengan baik. Begitu ya, baru dikirim 1 hari sebelum hari H. Berarti kalau kita minggu depan akan membaca laporan baca 1, maka kirimlah hari Minggu paling lambat jam 18.00, jam 6 sore. Lewat dari situ bisa diterima, bisa, tapi nilaimu kurang. Aturan bisa dapat 100, bisa menjadi 80 atau 70. Semakin lama saudara mengirim, maka semakin kuranglah nilai. Tapi kalau engkau mengirim sebelum jam 6, lalu materimu bagus, nanti juga di kelas kau bagus, maka nilainya bagus. Oke, itu soal laporan baca. Lalu setelah laporan baca minggu depan, tanggal 16 kita langsung ujian tengah semester. Apa kisi-kisi dari ujian tengah semester? Kisi-kisinya ialah materi dari apa yang telah kita pelajari dari awal, mulai dari pengantar dan pengenalan filsafat timur, pengantar teori-teori filsafat, menuju filsafat Indonesia. Kemudian hari ini kita akan bahas nanti modernisme dalam sejarah filsafat Indonesia. Lalu minggu depan kita akan belajar soal filsafat India. Itulah materi yang akan diujikan. Karena itu ulang-ulangilah apa yang telah kita pelajari, baik di kelas, baik di ruang bacamu, di kamarmu, dan di perpustakaan. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak jawaban-jawaban yang akan kau tulis nanti. Tetapi kalau saudara tidak pernah baca, tidak pernah mengulang, maka saya akan melihat wajahmu minggu depan, waktu ujian tengah semester maksudku. Orang yang banyak baca dan memahami mata kuliah ini pasti dia akan senyum membaca soal-soal. Tapi bagi orang yang tidak serius, pasti wajahnya nanti akan berkerut gitu, semu. Jadi sebenarnya sejak dibagikan soal, saat itu saya sudah tahu nilai kalian. Apakah saudara punya nilai atau tidak, nanti saya lihat wajah kalian aja itu. Kau paksa pun nanti kalau nggak ada isinya di sini nggak bisa kau jawab. Makanya nanti supaya kau senyum waktu TS, isilah peluru filsafatmu ke memorimu, ke otak ya, memori. Simpan. Bagaimana caranya? Ya baca, ulang-ulangi, hafal dan sebagainya. Supaya ada peluru yang akan kau keluarkan saat ujian. Tapi kalau tidak ada, ya wajahmu pasti berkerut-kerut ya, karena nggak ada di sana isinya. Oke, demikian pengantar untuk soal RPS dan soal materi kita. Saya akan baca absensi kita ya. Angga, Anggria, Brian, pindah aja ke depan. Citra, pindah ke depan. Dea, Desi, Erawati, S. Rani, Frichan, Gracesia apa namanya? Gracesia ya. Ya, pindah, maju aja ke depan. Greska, Ivan, Jelita, Juli Santi, Lastrida, Mio, Nengsi, Riau Naldo, Rico, Riniana, Rolasmian, Romi, Santo, Charlie, Sonia. Oke, silakan tanda tangani absen. Oke, materi kita hari ini ialah modernisme, sejarah filsafat modernisme dalam sejarah filsafat Indonesia.
modernisme dalam sejarah filsafat Indonesia ini akan berbicara soal bagaimana terjadi pemodernan filsafat Indonesia. Memang 2 minggu yang lalu kita sudah bicara menuju filsafat Indonesia, bahwa filsafat Indonesia itu sebenarnya belum ada secara konkret ya di Indonesia. Tetapi sejarah filsafat itu ada dalam tradisi kita, dalam adat kita, dalam budaya kita. Beda dengan filsafat Barat. Filsafat Barat itu ada dalam pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan dari orang-orang, filsuf-filsuf atau orang-orang terkenal ya, teolog-teolog atau pemikir-pemikir Barat. Nah, sehingga dalam kajian ini saya mengambil pemikiran Ferry Hidayat yang mencoba melihat fenomena bagaimana proses modernisme dalam filsafat timur itu, secara khusus filsafat Indonesia. Nah, kajian ini tidak akan mengkaji bagaimana filsafat Indonesia itu, tapi dia mengkaji dari segi adat budaya yang dialami Indonesia, bahwa adat kita mengalami pemodernan. Misalnya kalau dulu pada abad-abad ke-15 misalnya di Indonesia, baik di Batak atau di suku lain Bali atau suku lain di Minahasa, Papua, Ambon, Kalimantan, cara berpakaian kita mungkin kalau kalian nanti gambar-gambar abad-abad ke-15, jangan kalau abad ke-17-18, gambar-gambar kita orang-orang Indonesia itu beda dengan gambar sekarang. Kalau dulu perempuan-perempuan itu tidak ada yang memakai pakaian dari tengah ini ke atas, semua terbuka, termasuk orang Batak. Jadi orang Batak atau termasuk suku-suku Indonesia pada abad ke-16, 17, 18 itu semua tidak ada menutup bagian atas, termasuk perempuan, laki-laki. Tetapi ketika datang etika atau misionaris budaya dari Eropa, pemikiran-pemikiran Eropa, mereka mulai mengajarkan tradisi baru, adat baru soal berpakaian ke orang-orang timur. Para misionaris yang datang ke daerah Indonesia mulai mengajarkan cara berpakaian yang baik. Lalu mulailah mereka memakai baju, sehingga tertutuplah bagian-bagian atas dan bawah. Dari situ kita lihat bahwa terjadi modernisme adat di Indonesia. Jadi modernisme itu berarti adalah suatu gagasan atau suatu ide untuk menggantikan sebuah tradisi baru dalam adat istiadat filsafat Indonesia yang diinspirasi oleh gagasan dan filsafat Barat. Itulah modernisme dalam konteks Indonesia. Jadi apa itu modernisme dalam konteks Indonesia? Ialah suatu penghayatan baru, suatu penghayatan baru atau suatu gagasan baru terhadap adat kita yang diinspirasi dari gagasan atau konsep filsafat Barat. Jadi filsafat Barat itu datang ke kita, lalu terjadilah proses penghayatan baru, lalu terjadilah adat baru. Jadi saya katakan tadi, orang-orang Indonesia pada waktu 15, 16, 17 itu mereka tidak pakai bra, tidak pakai BH, terbuka. Lalu mereka membawa sebuah peradaban baru, maka pakai bra, pakai baju, sehingga mereka menutup aura-aura mereka. Sejak itu mulai ada adat yang baru, terjadi modernisme dalam adat berpakaian Indonesia. Lalu mulailah kita mengatakan, oh mereka telanjang. Kalau dulu tidak ada istilah telanjang bagi kita, karena semua terbuka,
Sampai sekarang misalnya di Papua, laki-laki masih pakai koteka. Perempuan masih terbuka. Jangan kalian anggap nanti, oh orang Papua itu porno. Lalu bawa ke undang-undang porno. Nggak bisa, itu udah tradisi mereka. Matamu yang salah melihat mereka kan. Kalau mata mereka nggak salah. Walaupun kelihatan gini semua, mereka ya terbiasa. Tapi kalau kau ke sana jangan matamu liar gini. Kamu yang salah, otakmu yang salah, otak mereka enggak. Orang itu sudah terbiasa gitu. Atau pergi ke Bali nanti. Sampai ke Bali, lalu kau masuk ke Pantai Kute, lalu matamu binar. Supaya jangan kelihatan matamu binar, belilah kacamata hitam kan. Sehingga matamu bebas kemana-mana kan. Itu tradisi bagi mereka. Itu. Ada sekarang juga di Prancis sebuah pulau. Setiap masuk ke pulau itu wajib naik. Tidak boleh sehelai benang pun di tubuhmu. Jadi kalau sampai sana jangan matamu juga binar kan? Karena itu bagian dari tradisi mereka. Nah ini proses pembaruan dalam adat. Jadi ada terjadi modernisme. Itu dulu. Sekarang nggak terjadi itu kira-kira begitu ya. Saya bilang sekarang banyak perubahan-perubahan yang signifikan karena kemajuan teknologi dari barat. Dulu kalau datang orang kampung atau tamu kita entah dari mana, dari kota ke desa, dari desa ke kota, setiap tamu yang datang kita sambut. Orang sepung, tulang, pulang, bu, apalah istilahnya tante. Lalu silakan duduk, bikin kopi teh, lalu cerita gimana kabar di kampung. Udah panennya kalian, bagaimananya ini semua kita tanya. Terjadi keakraban, terjadi simpati, empati, terjadi ikatan batin, terjadi silaturahim. Karena kita masih berbicara, punya waktu bicara kepada mereka. Sekarang kalau datang tamu. Datang tamu. Oh salam, dia sambil salaman pakai gini. Horas, jauh mau menjual. Seperti masuk, dia masuk kamar. Sampai di kamar pakai gadget dia. Dipanggil, halo, ini datang tamu. Iya mah, tapi nggak mau keluar dari kamar. Karena bagi dia nggak perlu orang, yang perlu TikTok, gadget, yang perlu ya internet. Mulailah hilang rasa kekeluargaan, mulailah hilang rasa simpati, empati, mulailah hilang rasa kekeluargaan. Tidak ada lagi kontak batin tidak ada, sentuhan fisik lagi tidak ada, hilang semua. Itu karena modernisme barat yang memengaruhi adat kita di Indonesia. Yang paling jahat lagi bukan itu. Sekarang ada lagi istilah pabing. Sudah pernah dengar istilah pabing? Pabing. Ini yang paling jahat sekarang. Pabing. Ini menggeser tradisi kita. Tradisi pabing. Apa artinya tradisi pabing? Pabing itu dari snakbing. Snakbing. Pon and snakbing. Apa artinya pon and snakbing? Perilaku yang mengabaikan orang dalam pertemuan. Kita misalnya datang tamu, kita bicara, oh iya, snakbing. Atau mendengar khotbah sekarang di gereja-gereja. Dia mendengar khotbah tapi dia sini. Dia ketawa sendiri, tapi bukan gara-gara khotbah ketawa. Tapi karena dia tonton video atau chatting dengan sahabatnya, temannya, cerita mereka di sini. Itu snakbing. Snakbing, pabing. Jadi tidak ada lagi kita mendengar orang, mengabaikan orang sekarang. Snakbing, snakbing. Ini tradisi yang paling jahat sekarang. Snakbing.
Jadi Pak Bing ini sudah menggejala ke setiap orang. Datang tamu, tak peduli datang tamu, Pak. Gitu. Bahkan ke Partenggoa di PJJ, pertanyaan sudah mulai masih asik. Lihatlah semua asik dengan Pak. Itu merusak, tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tapi juga merusak diri kita. Karena kita mengabaikan pertemuan kita, mengabaikan kemanusiaan kita. Nah makanya sekarang mulai ada gerakan, misalnya no food, misalnya dinner atau breakfast, dinner and lunch at the table. Jadi ketika makan no food, tidak ada handphone. Supaya apa? Supaya jangan ada snack atau pakdi. Jadi kita makan jangan ada handphone. Kita misalnya pergi ke rumah makan bersama teman atau bersama orang tua, tapi sampai di tempat itu terus main handphone sampai pulang. Dan tidak pernah melihat wajah demi wajah, tidak pernah cerita, dan tidak menikmati makanan. Karena yang kita nikmati hanyalah mengabaikan orang yang ada dekatnya. Itu nabi. Dan merusak diri kita. Misalnya kalau inilah kepala kita, ini makan misalnya. Ini barisan pertama, ini otak ini. Ini otak. Kalau setiap saat kita habiskan waktu untuk koneksi dengan internet, maka otak ini akan rusak. Sini, ini sini. Akibatnya apa? Kalau rusak otak gara-gara melihat handphone terus radiasi. Coba bayangkan 24 jam. 24 jam. Anda mungkin istirahat hanya 6 jam sekarang. Karena tidurmu jam 1, jam 2. Bangun jam 5. Berarti ya 4 sampai 6 jam. Selebihnya kau gunakan waktu misalnya di sini 6 sampai 8 jam. Kontak ke internet. Matamu kontak ke internet dengan handphone atau dengan gadget. Maka ini akan hancur, rusak. Hilanglah konsentrasi, hilanglah rasamu, mati rasa, hilanglah empati, simpatimu, hilanglah kemanusiaanmu. Karena yang membedakan manusia dengan binatang hanya ini. Hilanglah rasa kemanusiaanmu, maka Anda akan persis seperti binatang. Tidak ada lagi sensor. Binatang itu kalau diganggu, naluri kebinatangannya apa? Pertama, kalau dia tiba-tiba dilawan, langsung dia melawan. Itu naluri kebinatangan. Tak perlu disensornya lagi otak. Atau kalau dia diancam, kalau punya waktu dia lari. Run. Itu naluri binatang. Tapi manusia, kalau bagus ini, dia tidak akan punya naluri binatang seperti itu. Dia akan mensensor, dia akan punya kearifan, menyampa, merespon, bereaksi dengan baik. Makanya dia sekarang ada kejadian di mana-mana kita mana respon. Ada pencurian, apakah ada respon? Ada pembunuhan di sampingmu, apakah ada respon? Tidak. Karena apa? Takut kau nanti juga dibunuh dan disiksa. Responmu sudah hilang, sehingga kebinatanganmu yang muncul. Biarkan dia mati, enggak saudaraku, kan gara-gara ini. Biarkan dia mati, bukan gerejaku. Itu respon kebinatangan. Karena apa? Ini sudah dirusak oleh handphone. Yang membedakan kita dengan binatang ialah ini. Sekarang tanya ke sini, berapa jam Anda gunakan matamu dan otakmu ke gadget?
Jika ingin sehat, kurangilah supaya Anda mulai fokus belajar teologi. Kalau ke anak-anak, saya sarankan hanya 2 jam. Kalau dewasa, katakanlah sampai 4 jam cukup. Gunakanlah yang 4 jam itu untuk membaca buku, download buku, baca-baca yang berguna. Kalau tidak berguna, capek kau scroll YouTube atau TikTok orang. Itu mengurangi kuotamu, memperkaya orang lain. Bukan akunmu yang tambah. Kalau dapat AdSense dari situ lumayan. Tapi kalau kau hanya penikmat saja, kuotamu habis, waktumu habis, pikiranmu habis, otakmu rusak. Ini pengaruh modernisme baru. Oke, silakan saudara mau manusia yang bagus, jadi pendeta yang bagus nanti, mau kurangi menggunakan handphone, silakan. Kalau tidak, jadilah pendeta buruk, pendeta jahat, gunakan aja. Sebanyak-banyaknya waktumu, sampai mau tidur pun kau tertidur lalu dekat kepala. Inilah paling merusak otak. Jarak handphone ke otak kita waktu tidur minimal 1 meter lebih. 1 meter lebih. Kalau Anda tidur begini, waktu Anda di dunia sempit, pendek. Kalaupun panjang, otakmu akan Alzheimer. Tahu Alzheimer? Pengecilan sel otak. Baru usia 20 tahun sudah pelupa. 20 tahun atau 30 tahun. Belum tamat sarjana sudah sering lupa. Iya, sering lupa. Lupa makan, lupa minum. Akibat handphone. Kalau sudah Anda terindikasi seperti itu, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, mungkin Anda tertawa sekarang, tapi kalau sudah 30 tahun umurmu nanti, baru Anda rasa, wah, saya rupanya sudah manusia aus, manusia rusak. Lalu Anda masih percaya diri jadi pendeta. Saya sinis melihat kemajuan gereja jika seperti itu kehidupan Anda. Oke lah, saya kasih tahu ini sekarang supaya Anda sadar Anda sedang dirusak oleh kemajuan zaman sekarang. Dan itulah sebenarnya yang paling jahat sekarang daripada ekstasi. Sekarang orang kan nggak perlu lagi dengan sabu-sabu kan? Karena apa? Sudah kecanduan gadget. Itu namanya kecanduan gadget. Artinya lebih daripada kejahatan narkoba. Sekarang sudah banyak kan rumah sakit akibat gadget. Rumah sakit akibat gadget. Gila gara-gara gadget. Kalau tidak dikasih gadget sama dia, anak-anak itu tangannya gerak-gerak sendiri gini. Ini gini terus. Jari-jari ini yang paling panjang sekarang daripada ini. Karena ini yang gerak-gerak tiap hari. Main game kan. Dilepas pun tangannya tidur pun gini-gini terus. Lihatlah rumah sakit sekarang. Rumah sakit jiwa meningkat. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa banyak sekarang ke rumah sakit jiwa. Karena gadget. Mudah-mudahan kalian nanti tidak tamat dari sini, tidak masuk rumah sakit jiwa. Ya, tamat dari sini masuk ke gereja lah, jadi pendeta. Jadi kalau Anda ingin jadi pendeta yang berkualitas, kuasailah ini. Jangan ini menguasai otakmu, kuasailah ini. Saya tidak mau bahas itu karena saya bukan ahli psikologi ya. Saya hanya menyampaikan tantangan kita di depan sebagai orang-orang yang belajar filsafat ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sejarah filsafat modern di barat supaya kita nanti bisa bandingkan bagaimana sejarah filsafat modern di Indonesia. Jadi bagaimana modernisme dalam sejarah filsafat barat. Modernisme
modernisme dalam sejarah filsafat Barat. Modernisme dalam sejarah filsafat Barat. Kalau saya katakan tadi bahwa modernisme dalam sejarah filsafat Indonesia itu dipengaruhi dan diinspirasi oleh filsafat Barat. Nah sekarang kalau dikatakan modernisme dalam filsafat Barat, siapa yang mempengaruhi mereka sehingga terjadi modernisme dalam filsafat Barat? Nah itu kita mulai dari mana mereka menetapkan tolok ukur filsafat Barat itu. Nah filsafat Barat itu dimulai dengan pemikiran atau ditemukannya tulisan-tulisan Aristoteles. Ini abad ke-4 sebelum Masehi. Pemikiran Aristoteles ini dikenal sebagai pemikiran dari Old Greek. Dia ini berasal dari Yunani kuno. Yunani kuno. Apa disebut juga dengan Old Greek. Nah abad ke-4 ini era dalam filsafat Barat itu era atau masa dalam filsafat Barat. Abad ke-4 sampai ke-3 sebelum Masehi ini disebut dengan era filsafat Barat klasik. Lalu abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad ke-16 Masehi ini disebut dengan era atau abad filsafat pertengahan. Lalu abad ke-16 sampai ke-21 sekarang Masehi itu era filsafat modern. Nah, mengapa era-era ini datang? Nah, jadi modernisme dalam filsafat Barat itu terjadi karena kritik terhadap pemikiran filsuf sebelumnya. Nah, jadi berbeda dengan Indonesia tadi. Indonesia, modernisme filsafat Indonesia terjadi karena masuknya gagasan pemikiran yang baru ke filsafat Indonesia yang terinspirasi dari filsafat atau gagasan filsafat Barat. Jadi orang Barat yang membuat kita terjadi modernisme dalam filsafat kita, termasuk dalam adat kita. Tapi dalam filsafat Barat, modernisme ini terjadi akibat kritik terhadap filsuf atau kritik terhadap pemikiran teolog atau gereja. Itu jadi kritik. Misalnya agama Kristen lahir karena mengkritik agama Yahudi. Lalu agama Islam lahir karena mengkritik agama Kristen. Jadi mengkritik. Sama seperti misalnya ketika Luther mengkritik Katolik, lahirlah Protestan. Lalu gereja Protestan itu juga begitu. Ketika orang-orang Pentakostal melihat di gereja ini tidak ada lagi roh kebangunan, mereka juga mengkritik yang Protestan. Lahirlah Pentakostalisme. Lalu orang Pentakostal itu pun dikritik oleh orang-orang Injili harismatik. Lahirlah gereja-gereja Injili harismatik. Lalu nanti Injili harismatik itu dikritik lagi. Lahirlah gereja-gereja New Age of Era atau gereja zaman baru. Nanti juga dikritik lagi itu. Lahirlah gereja-gereja rematik misalnya kan. Semua udah capek kan. Jadi muncullah gereja-gereja rematik kan. Kembali ke dasar. Habis uangnya di sana baru dia kembali ke gereja asalnya kan. Itu jadi kritik terhadap pemikiran ideologi
para filsuf, para teolog sebelumnya. Inilah modernisme dalam sejarah filsafat barat. Sambil contoh, mungkin kalian mendengar nama John Wycliffe. Pernah dengar John Wycliffe? Sejarah gereja kan sudah bahas ini. John Wycliffe itu mengkritik Paus. Dia mengatakan bahwa Paus itu bukanlah penguasa tunggal, tetapi kekuasaan Paus itu adalah kekuasaan anugerah. Janganlah dianggap Paus itu sebagai orang yang tak berdosa, tetapi dia adalah pemimpin yang memiliki anugerah. Dan kemudian John Wycliffe tidak hanya mengkritik Paus dalam pengajaran itu, tapi dia juga menentang kebijakan mengumpulkan pajak wajib yang dibuat oleh Paus waktu itu. Setiap kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh Paus diwajibkan pajak. John Wycliffe menentangnya. Lalu akhirnya dia dipanggil supaya mempertanggungjawabkan tindakannya. Apakah John Wycliffe berhenti? Tidak. John Wycliffe makin mengkritik gereja. Lalu dia mulai menerjemahkan Vulgata. Vulgata itu apa? Kita sudah belajar bahasa pembimbing perjanjian lama kan? Pasti dijelaskan apa itu Vulgata. Apa itu Vulgata? Kan ada sumber-sumber teks kan, teks Masoret, ya kan? Sudah kan teks Masoret dulu, ada teks apa lagi? Teks Yunani, ada teks Vulgata, ada Septuaginta. Apa teks Vulgata? Wah, gak lolos semuanya. Pembimbing perjanjian lama seharusnya udah tamat, kalian udah mengerti apa itu Vulgata. Oke lah, saya jelaskan aja lah daripada capek ya. Vulgata ialah Alkitab dalam versi bahasa Latin. Jadi Vulgata, Alkitab dalam versi Latin. Kalau Alkitab dalam terjemahan bahasa Yunani namanya apa? Septuaginta. Kalau Alkitab dalam terjemahan bahasa Yunani Septuaginta. Kalau Alkitab dalam terjemahan bahasa Syria apa? Bahasa Syria, nggak jauh, nggak tahu juga. Pesita. Alkitab terjemahan Suria. Kalau potongan-potongan Alkitab dalam bahasa frasa-frasa Alkitab dalam bahasa Aram apa namanya? Frasa, penggalan kata-kata dalam bahasa Aram juga nggak tahu. Saya tuliskan aja lah. Tarabun. Misalnya Maranatha, Ya Abba, Rabuni, Talitakum, Eli lama sebahtani, itu kan bahasa Arab. Penggalan frasa-frasa Alkitab dalam bahasa Arab disebut dengan Targum. Wah, kalian pasti udah lolos ini. Sudah semester 5, ya kan? Semester berapa nih? Semester 3. Semester 3 kan sudah tamat lah. Pembimbing perjanjian lama, ya kan? Pembimbing perjanjian lama 1 kan bicara soal teori sumber, teks-teks Alkitab, apa lagi, kanonisasi, penulis ya kan. Jadi kalau kalian nanti menafsir, kalian menafsir dari teks Masora, teks Vulgata, teks Targum, teks Pesita, teks Septuaginta, ya harus tahu dari situ sumber-sumber apa kalian terjemahan ini. Oke lah, saya tidak mau bahas itu. Nah, jadi John Wycliffe menerjemahkan Vulgata ke dalam bahasa Inggris. Wah, ini dianggap sesat ini. Karena waktu itu tidak boleh diterjemahkan Alkitab itu kemana-mana. Gak boleh. Sama seperti teman-teman kita yang sana kan. Gak boleh terjemahkan ke dalam bahasa apapun. Makanya kalau ajan di Afrika
Azan di Indonesia, azan di Australia sama kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bisa. Harus bahasa Arab. Ada sih yang mencoba menerjemahkan, akhirnya diberi mereka kan. Siapa yang menerjemahkan seperti itu? Ahmadiyah itu sudah seperti itu, tapi diberi kan dianggap sesat. Jalur ini menerjemahkan dari Vulgata ke bahasa Inggris, lalu dipanggil dia, dianggap sesat, disebut dia bidah. Artinya dia mengkritik apa yang menjadi ajaran Katolik. Jadi katakan modernisme dalam sejarah filsafat Barat ialah dia mengkritik terhadap pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf atau doktrin-doktrin gereja atau kebijakan-kebijakan gereja. Kebijakan gereja tadi bahwa mewajibkan pajak dia kritik. Lalu dia melawan lagi ajaran transubstansiasi. Apa ini? Ajaran apa ini? Transubstansiasi. Ajaran apa ini? Katolik, ya saya tahu Katolik. Apa ajaran apa ini? Apa isinya? Ini tamak juga. Sudah masuk dogma? Belum belajar dogma? Kalau begitu saya ajari aja. Mudah-mudahan kita dapat. Transubstansiasi ketika perjamuan kudus, roti dan anggur itu benar-benar berubah menjadi tubuh Kristus, kayak Power Ranger, berubah, ceng, gitu kan. Roti itu menjadi daging, anggur itu menjadi darah, murni. Itu transubstansiasi. Sampai sekarang mereka memahami begitu. Jadi dia berubah menjadi daging dan darah. Makanya kalau mereka mengikuti perjamuan kudus itu kan sakramental. Apa namanya? Kayak ada sakramen yang kudus. Itu. Lalu John Wycliffe mengkritik transubstansiasi itu. Tapi dia belum memberikan contoh apa kritiknya, menggantikannya. Luther nanti yang akan menggantikan ini menjadi apa? Menjadi substansiasi. Apa itu? Substansiasi. Maksudnya itu. Kalau ini tadi benar-benar trans itu kan menjelma di dalam roti dan anggur. Nah kalau Luther mengatakan nggak mungkin ini. Ya roti itu tetap roti, nggak mungkin jadi bim salabim jadi daging kan? Kita kayak makan daging manusia, nggak mungkin. Anggur itu pun bim salabim berubah jadi darah, nggak mungkin. Menurut Luther nggak mungkin. Yang mungkin terjadi ialah dalam roti dan anggur itu Yesus hadir di dalamnya. Dia mengatakan teori real present. Kehadiran nyata. Jadi Yesus hadir nyata dalam roti dan anggur. Jadi kalaupun kita minum itu tetap roti, kita makan tetap roti, kita minum tetap anggur, tapi di dalamnya dia hadir. Maka ketika perjamuan kudus ala Lutheran, ketika kita makan roti itu sama artinya kita memasukkan tubuh Yesus ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita kuat menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu ketika kita minum darah Yesus, itu benar-benar di situ ada darah Yesus yang murni, yang hadir dalam anggur itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga darah kita disucikan. Darah Yesus itu mensucikan darah kita yang kotor. Jadi kalau ada kolesterol di situ, ya suci lagi. Kalau ada darah tinggi, bisa dinormalkan. Itulah pemahaman Luther. Maka darah Yesus itu darah apa?
Kalau Kidung Cimak mengatakan, oh darah Tuhanku, darah O dia. Kalian mungkin AB ya, darah O itu. Itu lu joke ya, joke. itu pemikirannya. Lalu kalau menurut Calvin nanti beda lagi. Calvin sudah beda lagi pemahamannya tentang perjamuan kudus. Calvin tidak terima ini, tidak terima ini. Bagi Calvin apa perjamuan kudus? Yang Calvin, GBKP. Apa artinya perjamuan kudus menurut Calvin? Sebagai lambang. Jadi bagi Calvin ini hanya peringatan atau lambang. Mengapa? Karena bagi Calvin tidak mungkin Allah hadir bersamaan di sorga dan di bumi. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin hadir real present, tidak mungkin berubah jadi darah dan daging, tapi hanyalah peringatan. Maka dia pakai sloki. Kalau Luther karena itu real present maka harus pakai cawan. Tapi kita sekarang yang mengaku Lutheran pun sudah pakai sloki. Aneh-aneh kita yang kan, karena nggak tahu sejarahnya. Suka-sukanya saja melakukan ajaran-ajaran itu kan. Itu makanya beda pemahaman itu. Itu mengkritik modernisme dan sejarah di Sabak Barat ini dalam gereja ya. Selain itu, selain John Wycliffe, kita lihat lalu juga Martin Luther. Martin Luther beda lagi. Dia mulai melawan surat indulgensia. Apa itu surat indulgensia? Surat apa? Penghapusan dosa. Mengapa ini terjadi surat penghapusan dosa? Karena GKR waktu itu Gereja Katolik Roma sedang membangun Basilea. Basilea itu kan kayak sekarang sopo gudang atau kantor yang di samping paus itu ada jendelanya. Kurang dana. Lalu gimana caranya supaya ada uang? Dibuatlah surat akhlak indulgensia. Jadi kalau dosamu besar, bayarlah besar. Kalau dosamu sedikit, bayar sedikit. Dijual loh. Emang bisa sukses. Lalu Basilea itu sekarang kan sudah berdiri megah kan, menampung ribuan orang kan. Halamannya aja kalau terjadi di situ misa minggu bisa seperti ini, ribuan umat Katolik di sana. Lalu datang nanti paus dari jendela paus. Damai sejahtera kepadamu. Wah, sudah bangga mereka, hanya itu aja dikatakan paus. Kita kalau bilang pendeta gini, ada derkat di situ kan. Kalau paus gini, sungguh gini. Kayak merasa ada getaran surgawi mengalir kepada mereka. Di panas terik matahari mereka tunggu paus buka jendela lalu gini. Pakai token. Kayak ini sih kan. Itu. Karena mereka menganggap bahwa paus itu apostolika, menggantikan Petrus. Jadi mereka menggantikan Petrus, maka mereka sebut mereka itu successio apostolika, pengganti Rasul Petrus. Mereka menjadi wakil Tuhan. Jadi kalau wakil Tuhan tak berdosa. Lalu dikritik Luther lah itu. Ya pastor ini bukan wakil Tuhan, pendeta itu bukan wakil Tuhan. Jangan anggap dirimu nanti wakil Tuhan di bumi ini. Enggak. Tuhan tak perlu diwakilkan di bumi ini. Dia bisa langsung hadir di sini. Tanpa perwakilan. Dia tidak perlu buka kantor cabang. Dia bisa hadir. Itu kalau mereka buka kantor cabang. Pimpinannya paus. Nah, itu dikritik Luther. Gak boleh ada wakil Tuhan di bumi ini. Ya kita semua ini bisa langsung kok direct ke Tuhan. Ya Bapak, didengar apa anakmu, gak bisa. Jangan
Ya Bapa, ampunilah aku melalui Bunda Maria, sampaikan kepada anakmu Yesus Kristus. Panjang kali ceritanya. Langsung aja tol. Itu ngetol kan. Langsung ke Tuhan. Ya Bapa di surga, ya anakku di bumi. Kan gitu kan. Terima kasih, kau telah puji aku. Makanya kalau berdoa itu puji Tuhan terus. Duluan puji Tuhan. Kita sekarang berdoa nggak ada puji Tuhan. Kita berdoa, Bapak kami mau makan, amin. Oh, enak sekali. Kau yang makan, aku kok nggak hormati katanya kan. Dari aku itu, laukmu itu, nasimu itu. Itu lu terkritik indulgensia. Lalu banyak sekali sebenarnya yang dilakukan oleh Luther beserta yang lain. Itu kritik terhadap filsafat. Kalau itu ada kritik terhadap Aristoteles, lahirlah filsafat abad pertengahan. Kritik terhadap filsafat ini, lahirlah abad modern. Di sini kan abad pertengahan ini soal kegelapan, the dark age, masa kegelapan. Lalu digantikan dengan aufklärung atau masa pencerahan. Ini abad kegelapan, ini abad pencerahan. Dikritik. Nah, apa misalnya yang dikritik dari modern ke pencerahan? Kalau pada abad ini banyak penafsir Alkitab tidak bisa membayangkan dan mengajarkan pengajaran-pengajaran yang lebih rinci, lebih abstrak terhadap Alkitab. Tidak bisa, mengalami kesulitan. Lalu mereka diejek oleh para filsuf pada modern. Misalnya contoh, ketika diajar Alkitab mengajar malaikat. Sekarang kalau saya tanya, malaikat itu apa? Bisa kalian jelaskan? Atau kalau saya tanya misalnya, surga itu apa? Atau neraka itu apa? Gak ada penjelasannya. Jadi orang filsuf modern mulai mencoba menjelaskan itu dari mitologi Yunani. Lahir dari mitos-mitos Yunani yang bercerita tentang malaikat, bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, bercerita tentang bagaimana kerajaan bumi ini ada dan sebagainya. Benar apa tidaknya namanya mitos. Tapi Alkitab kan tidak bisa menjelaskan detail soal itu. Misalnya contoh malaikat. Apa itu malaikat menurut kalian? Mungkin kalian mengatakan dia utusan Allah atau malaikat itu ialah orang suruhan Allah yang memuji-muji Allah gitu ya. Lalu ketika dia, apakah malaikat itu pernah turun ke bumi? Apakah malaikat itu pernah berjumpa dengan manusia atau menikah dengan manusia? Menurut kalian pernah malaikat menikah dengan manusia? Pernah? Enggak ya? Coba buka Kejadian 6. Kejadian 6. Udah ketemu? Kejadian 6 ayat 4, coba baca ayat 4. Pada waktu itu dan kemudian ada orang-orang raksasa di bumi dan anak-anak Allah menghampiri perempuan. Perempuan itu siapa? Nah itu. Jadi ketika malaikat itu lihat anak-anak perempuan di bumi saktik. Waduh Tuhan, saktik kali ini. Izin Tuhan, kupacarilah dulu dia, kunikahi. Tuhan kata, jangan. Kau kan malaikat. Tuhan saktik kali mereka. Izinkanlah aku Tuhan menikah dengan mereka. Hari itu katakan, udahlah, kau maksa kali kau. Nikahilah. Nikah. Lalu apa yang terjadi? Baca tadi ayat 4 itu. Lahirlah apa? Anak apa? Gagah perkasa dan
Orang ternama. Lahirlah raksasa. Pernahkah enggak melihat bukti bahwa di dunia ini pernah hadir manusia raksasa? Apa buktinya? Ya, dari situ. Lihatlah bangunan-bangunan Yunani. Lihatlah bangunan-bangunan yang besar, pintunya besar. Lalu pintu masuknya sekarang dibuat kecil karena manusia hanya segini pendeknya. Tapi pintunya sampai di sini besar. Kalau lihat keluar gini, kita melihat kayak langit-langit saking besarnya. Itu berarti pernah manusia raksasa di bumi ini tinggal. Itu bukti. Dan Alkitab tidak bohong. Itu dari mana sumbernya? Mungkin beberapa waktu lalu sudah sampaikan. Itu dari kitab apa? Henok. Henok itu siapa? Henok siapa? Henok adalah generasi ke-7 setelah Adam. Dialah ahli manusia pertama yang pandai menulis dan membaca. Henok. Manusia yang pertama di bumi ini pandai menulis dan membaca ialah Henok. Dan Henok mencatat tentang pernikahan para malaikat itu. Lalu ketika kanonisasi ditetapkan abad kedua, dianggaplah ajaran Henok ini, buku Henok ini sesat. Maka dia tidak masuk dalam kanonisasi. Masa malaikat menikah dengan manusia? Enggak mungkin itu. Tapi Alkitab catat, ada kan? Kejadian 6 ayat 4. Malaikat menikah dengan manusia. Dilahirlah raksasa-raksasa. Jadi malaikat itu siapa lagi malaikatnya? Malaikat itu the fallen angel. Malaikat yang jatuh ke bumi. Menjadi watcher, penjaga. Ini contoh bagaimana terjadi modernisme dalam sejarah filsafat barat. Terjadi kritik-kritik terhadap tahyul gereja yang tidak bisa dijelaskan oleh gereja, lalu lahirlah mitologi. Kalau bicara neraka nanti baca nanti bukunya Dante. Tapi kalau baca ini hati-hati kalian. Bisa stres atau bisa salah kaprah. Dan hati-hati baca buku Dante. Dia akan jelaskan apa itu neraka, jelaskan surga melalui perjumpaannya dengan malaikat, lalu itu ke neraka sampai lapisan ke-7 dan dia naik ke surga sampai lapisan ke-7. Dia jelaskan di sini nanti. Itu tidak ditemukan dalam Alkitab, tapi ditemukan dalam tulisan Dante. Cara bacanya nanti jangan bergetar-getar jantung. Wah, saya rupanya ini, maka saya di neraka ini. Siapakah pendosa di neraka ke-7? Paling jahat menurut kalian? Menurut Dante, neraka yang paling dahsyat itu bagi orang jika engkau mati tidak sampai ke lautan ke-7, lapisan ke-7, inilah neraka jahanam bagi pemalas. Termasuk malas baca Alkitab. Tempatmu ada di neraka lapisan ke-7. Terserah. Kalau mau masuk ke sini, malas saja, malas bangun, malas baca Alkitab, malas berbuat baik. Pokoknya semua yang malas, tempatmu paling bawah di neraka. Dan apa itu hukuman yang paling bawah itu? Jika engkau ingin menontonnya, bacalah nanti video yang dibuat oleh baca, klik nanti neraka supaya kamu bertobat nanti. Ternyata malas yang paling bawah gitu ya.
mulai sadar, aduh Tuhan, aku nggak mau di situ dah. Saya mau di surga yang ketujuh. Surga yang ketujuh apa? Lihat nanti dia videonya ini. Tapi ingat itu mitologi Yunani. Jika Anda ingin percaya kepadanya silakan. Tapi itu bagian dari modernisme dalam filsafat Barat. Di jam berapa ini? Sudah pulang orang. Ngeri ya orang-orang sini. Kalau mau ingin selamat dari neraka itu, mulai besok rajinlah baca kitab suci 2 tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya mungkin kalian tertawa, tapi kalau sudah di neraka nanti baru kalian. Tuhan, aku hanya mengajarkannya ke sekolah minggu ya Tuhan. Aku enggak lah kalian. Neraka bagimu, situ kau. Gak bisa naik lagi ke kelas 2, kelas 3 gak bisa. Apalagi ke sorga, gak bisa naik kelas. Kalau sudah di situ, disitulah sampai selama-lamanya. Gak bisa naik kelas. Jadi selama masih hidup mulailah ubah cara berpikirmu menjadi orang yang rajin. Bangun pagi cepat-cepat. Baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau. Kalau sudah di neraka nggak bisa tumbuh lagi, berhenti. Disitulah kau nangis terus menerus. Tapi kalau kau ingin ketawa muji Tuhan, masuk ke surga. Di surga itu pun tidak ada tingkatan-tingkatannya. Kalau teolog nanti akan di sini. Tingkatan sun, matahari. Teolog itu akan terlihat nanti di sebuah tempat di matahari, karena matahari itu memancarkan sinar. Di seorang pendeta setiap dia datang harus memancarkan sinar. Ketemu orang membawa sinar. Tapi kalau kau datang membawa kegelapan, tempatmu di neraka. Bagaimana mungkin kau membawa sinar kalau kau tidak pernah membaca? Gak bisa, sorry bro, gak bisa. Tempatmu di sini. Walau banyak pendeta ini kan malas mengunjungi jemaat kan, malas. Pendeta bangun jam 10 pagi, malas. Makanya dilatih kalian sekarang di sini bangun jam 5 pagi supaya seluruh hidupmu nanti bangunlah jam 5 pagi. Jangan sempat burung mendahului kau bangun. Itu filsafat Cina. Jangan sempat burung mendahului kau bangun. Atau filsafat Cina ya. Kalau sempat pukul 6, 12 kau bangun lewat ini dilangkahi matahari. Dalam filsafat Cina Anda kehilangan keberuntungan. Maka bangunlah jam 5 supaya kau mendapatkan berkat melewati jam 6. Coba buktikan, kalau kau nggak percaya, kau buktikan. Kau bangun jam 5, lihat wajahmu di kaca. Dan kau bangun jam 6 atau lewat sampai jam 7, lihat wajahmu di kaca. Jika tidak ada perbedaan, sampaikan ke aku. Tapi kalau ada perbedaan, laporkan. Wajahmu yang bangun di sini, lihatlah wajahmu berseri-seri. Apalagi kau baca firman dan berdoa. Tapi kalau kau lewat membaca ini, sini kau bangun lewat ini, wajahmu lihat pasti pucat dan ingin tidur. Sudah bangun di sini, kalian pikir tidak tidur lagi aku, pasti ingin tidur lagi. Dan kalau kau bangun di sini, pastikan kau tidak akan tidur. Kalau nggak percaya, coba. Saya bukan menakut-nakuti. Coba aja. Kalau kau ingin jadi berkat, bangun dari sini. Tapi kalau kau jadi kutuk kepada dirimu dan orang lain, bangunlah lewat jam 6.
kau dilangkahi berkat. Apapun yang kau raih hari itu, zero. Kalau nggak percaya, terserahlah. Saya bukan menakut-nakuti. Nah sekarang bagian yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana modernisme filsafat Indonesia. Ini saya harus jawab supaya kalian jangan takut. Takut kalian nanti nggak bisa tidur nanti. Jadi jangan kalian anggap kalian diajar di sini bangun pagi ya hanya untuk menghabiskan waktu aja, enggak. Itu melatih dirimu menjadi orang yang bersinar. Karena tempatmu nanti kalau kau ke surga masuk bisa di matahari. Matahari. Kalau kamu nanti sering pemimpinku, tempatnya juga ada, bukan di sana. Tontonlah nanti file itu supaya kalian tahu. Kalau paling terendah di surga, paling rendah di surga, tinggal di bulan. Tinggal di bulan paling rendah. Artinya ya orang-orang suci yang biasa-biasa. Gagal misalnya dia tahu baik tapi tidak mau melakukan kebaikan, ya masuklah dia ke surga tapi di bulan. Posisinya di bulan. Atau ada pemimpin bagus loh, tapi tidak mau melakukan kejahatan, tapi juga tidak mau melakukan kebaikan, masuklah dia nanti tempatnya di Jupiter, di surga itu bertingkat. Itu menurut mitologi Yunani. Dia kita enggak dijelaskan ini. Ya, jadi jangan nanti kalian ajarkan khotbah menurut Pak Ramli. Nanti bilang orang dia ajaran sesat kita kan. Tapi nggak apa-apa supaya ada orang tahu, hidupnya makin takut dia. Kita masuk pada modernisme filsafat Indonesia. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau filsafat Barat itu terjadi modernismenya karena dia mengkritik ideologi, pemikiran filsuf, pemikiran gereja, tradisi gereja, lembaga gereja. Maka di Indonesia di awal sudah saya katakan tadi, dia modernisme itu lahir karena apa? Karena masuknya sebuah gagasan dari filsafat Barat ke Indonesia. Lalu dia bertemu, lahirlah penghayatan baru terhadap adat itu. Makanya tadi saya katakan tadi sampai kepada Pak Bin tadi kan terjadi. Orang Barat tidak pernah mengalami perubahan. Misalnya contoh Bill Gates. Siapa yang tidak kenal Bill Gates? Kenal kan? Siapa Bill Gates? Bill Gates. Tidak tahu juga Bill Gates. Bill Gates penyebab Microsoft. Orang terkaya dunia kan Microsoft. Dia memberi gadget kepada putri dan anaknya setelah usia 14 tahun. Apakah Bill Gates tidak bisa beli handphone? Wah, 1 tronton pun bisa dibelinya. Berapa lah itu ya? Gadget itu dia. Tapi dia tidak mau kasih anaknya gadget sebelum usia 14 tahun. Kita di Indonesia baru lahir langsung kasih gadget. Tidak langsung nangis. Dulu waktu ada anak nangis kan babysitter kan bawa burung cicak diajari melalui tangisannya itu kan. Sekarang gini dia baru 6 bulan 6 bulan langsung damai sejahtera. Damai sejahtera. Tak ada lagi berkuak-kuak. Tak ada berkuak-kuak. Tapi ingat, otak anak itu telah dirusak. Handphone 0 sampai 5 tahun, kalau kalian kasih handphone kepada 0 sampai 5 tahun, ingat, dia terancam kanker otak. Dia jangan nanti terkejut, tiba-tiba anak usia kelas 1 SD sampai di sekolah mati. Kalau masih sehat sih lumayan, mati. Kalau tidak mati, memble terus sampai tua. Mencas. Karena apa? Otaknya hancur.
otaknya hancur. Jadi kalau punya anak nanti, ingin anakmu sukses dan panjang umurnya, no handphone. Kalau nangis biarkan dia nangis, supaya paru-parunya bagus dan menjadi penyanyi nanti di gereja. Ketika dia paru-parunya nyembah. Jadi ketika bernyanyi nanti di gereja dia pandu. Karena paru-parunya bagus. Sekarang suruhlah nyanyi anak-anak. Ketika tarik nafas, nggak bisa nyanyi karena nggak pernah terlatih paru-parunya menyimpang. Kalian bisa nyanyi karena dulu waktu di sawah mamanya paru-parunya menyimpang. Tapi kalau tidak pernah kau menangis dulu waktu kecil, jangan harap suaramu bagus. Pasti suaramu tembak. Karena waktu mau tarik nafas mau mati. Karena paru-parunya kecil. Paru-parunya kecil. Coba lah tarik dulu paru-parumu, tahan. Berapa detik kau tahan? Coba ya saya lihat ya. Kalau saya mulai nanti ya tarik nafas, baru tahan nafas, hitung kau di detik berapa berhenti dan tahan. Coba kita mulai. Tarik nafas dan mulai. Tahan, terus hitung sampai detik berapa. Sudah ada yang tidak tahan lagi? Detik berapa dia berhenti? Berapa? Detik berapa? Masih ada yang tahan? Kalian hitung detik berapa? Ada yang 1 menit? Ada yang 1 menit? Pasti nggak ada yang tahan. 1 menit nggak ada yang tahan. Itu mengatur paru-paru. Kalau kau tahan 1 menit, biasanya Anda bisa penyanyi sampai oktav F. Kalau dalam bernyanyi, nada F. Tapi kalau hanya 30 detik, Anda biasanya alto. Kalau dalam Gemendeko, tenor, sopran kalau laki-laki. Nggak bisa alto kalau perempuan. Itu uji dirimu dengan napasmu. Jadi jangan main-main. Ini Tuhan sudah ciptakan semua itu mekanisme itu. Tapi karena ya ingin mendiamkan tiba-tiba orang sengaja. Ya itulah ya. Itu filsafat timur karena tadi sudah terjadi pengaruh dari barat. Nah kita ambil contohlah adat. Di Minangkabau dulu ketika adat itu berkuasa, lalu ketika Imam Bonjol pulang dari Mekah, lalu dia mengadakan Islam murni Wahabisme. Lalu dia menentang raja-raja adat. Dia menghabiskan ajaran supaya Islam di Padang itu menjadi Islam ala Timur Tengah dan membuang tradisi-tradisi adat. Apa yang terjadi? Terjadi bentrok. Lalu dia meminta bantuan kepada Belanda mengalahkan para adat, tuanku adat. Apakah Imam Bonjol menang? Tidak. Yang menang adat. Karena ada filsafah-filsafah orang timur ini atau orang Indonesia, adat itu tidak boleh berubah dan tidak bisa diubah. Tetapi dalam perjumpaannya dengan filsafat modern tadi, suka tidak suka, adat itu mengalami perubahan. Maka misalnya orang Bugis mengatakan rusak taro datu dan rusak taro ade. Artinya hukum raja bisa saja rusak, tapi hukum adat tak bisa rusak. Itu filsafat timur. Soal modernisme secara filsafat Indonesia itu. Atau Minangkabau mengatakan adat tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan.
Artinya adat itu tidak bisa rusak karena panas atau hancur atau lapuk karena hujan. Maka lahirlah istilah adat dalam modernisme filsafat Indonesia itu tentang adat. Ada 3 pemahaman mereka tentang adat. Yang pertama, adat sebenar adat. Itu artinya genuine, murni, tidak bisa diubah. Lalu yang kedua, adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan itu adalah menerima masukan dari pengaruh filsafat modern dari barat, tetapi masih dari kondisi atau pemahaman timur. Lalu yang ketiga, adat yang teradat. Adat yang teradat itu ialah tidak ada dalam adat kita, tapi ada dari barat ke kita. Apa itu contoh? Adat yang teradat. Valentine. Makanya banyak mereka menolak Valentine tanggal 14 Februari. Yang kedua, apalagi yang sering kita lakukan, happy birthday to you. Itu tidak ada dalam tradisi timur. Orang timur tidak pernah mengingat kapan dia lahir. Apalagi mati kan? Gak tahu dia kapan mati kan? Sedangkan lahir aja gak dia ingat. Orang Eropa yang mengingat tanggal lahirnya. Maka happy birthday to you. Tapi kita sekarang, wah, sebentar happy birthday to you. Potong kuenya, bagi kuenya. Iya kan? Itu adat yang diadatkan. Happy anniversary, selamat ulang tahun pernikahan. Itu adat yang diadatkan. Tidak ada tradisi sama kita, tapi dilakukan. Ada lagi ten 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 ten, selayarnya 1 kilometer. Padahal gerejanya becek. Itu adat yang diadatkan. Kayak tidak sah pernikahannya kalau tidak ada selayar yang mengelok di kotoran-kotoran itu kan. Lalu habis itu bunganya 1, 2, tengok, tangkap, berarti aku mau nikah. Ditangkapnya 10 tahun pun tak nikah. Itu bukan tradisi kita. Itu namanya adat diadatkan. Jadi ada 3 adat dalam modernisme filsafat timur Indonesia. Adat yang sebenar adat, artinya adat itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Atau adat yang diadatkan, kondisi kita ada seperti itu lalu dicampur dengan tradisi barat, lalu adat yang teradat. Inilah kalau kita melihat modernisme, adat itu mengalami perubahan, artinya mereka menerima perubahan akibat masuknya filsafat modern dari barat, tetapi mereka memilih mana yang diteruskan, mana yang diterima atau mana yang ditolak. Jadi saya katakan Valentine masih ditolak sampai sekarang. Kalau happy birthday sih sudah diterima ya. Kalau happy anniversary ya itu pun sudah diterima. Sudah ada banyak orang merayakan ya kan, selamat ulang tahun pernikahan. Tapi kalau selamat ulang tahun hari jadi pacaran nggak ada ya. Ada yang kalian ingat tanggal sekian aku menembak dia istilah sekarang kan? Ku tembak kau. Apakah engkau mencintaiku dengan segenap hatimu? Pikir-pikir dulu. Karena memang beda budaya, beda tradisi. Kalau orang Jawa bisa menembak, karena ada bahasanya, aku tresno kowe. Iya kan, ada bahasa Jawa kan. Kalau bahasa Batak nggak ada. Holong doro hakku tuh, nggak ada itu kalimat itu dalam bahasa Batak. Karena orang Batak itu menunjukkan cintanya dengan perbuatan, tidak dengan kata-kata. Jadi jangan tuntut pacarmu orang Batak mengatakan holong doro hakku tuh, nggak mungkin itu. Tapi setiap datang dia bawa mungkin permen, mungkin bawa rujak, mungkin bawa goreng pisang. Itulah bukti cintanya. Itu biasanya gitu. Tapi kalau di sana ditembak, aku terus nokor kowe. Nje katanya. Pergi mereka jalan-jalan. Kalau kita enggak ada itu. Enggak ada bahasa Batak aku cinta kamu. Kalau orang luar negeri I love you. Jumpa I love you. Mau pergi pun I love you. Tapi enggak benar-benar mencintainya kan. Hanya lip service. Gitu. Kita nggak ada kata-kata keluar dari mulut kita
tapi cintanya melebab. Foto kita ditaruh di dompet. Di dompet ada kamu. Di buku ada kamu. Di buku pun ada kamu. Di lemari ada kamu. Di kamar mandi ada kamu. Nah inilah kalau kita melihat adat dalam modernisme filsafat Indonesia. Nah sekarang ini sudah jam berapa nih? Belum habis ya? Wah, oke ini saya lanjut ya. Apa perbedaan antara filsafat modernisme, filsafat barat dan filsafat timur, filsafat Indonesia? Ini saya coba cepat ya. Di bidang agama. Di bidang agama. Modernisme filsafat barat mengkritik Kristianitas. Di modernisme dalam sejarah filsafat barat di bidang agama mengkritik Kristianitas yang dijalankan lembaga gereja. Tadi saya sudah katakan mengkritik indulgensia, mengkritik kuasa paus, mengkritik penerjemahan Alkitab, mereka kritik. Sementara di Indonesia modernisme sejarah filsafat barat adalah mengkritik ajaran religius populer yang dijalankan penduduk desa awam. Itu termasuk tadi adat, mengkritik adat istiadat yang disebut dengan agama adat. Jadi saya ulangi, kalau di modernisme dalam sejarah filsafat barat, dia mengkritik Kristianitas yang dijalankan lembaga-lembaga kegerejaan atau papasi kepausan. Tapi dalam filsafat timur, dia mengkritik religius populer yang dijalankan penduduk desa, yaitu adat istiadat tadi yang disebut dengan agama adat. Itu dalam agama. Lalu yang kedua dalam filsafat. Apa yang menjadi filsafat modernisme dalam filsafat di dalam sejarah filsafat barat? Dalam modernisme filsafat barat tentang filsafat, mereka mengkritik tradisi kefilsafatan, mengkritik tradisi kefilsafatan yang diproduksi oleh pastor-pastor gereja. Tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana transubstansiasi, konsubstansiasi dikritik oleh John Wycliffe, dikritik oleh Martin Luther. Jadi mengkritik tradisi kefilsafatan yang diproduksi oleh pastor-pastor gereja yang disebut skolastisisme. Skolastisisme itu sekolah yang dikelola oleh lembaga gereja. Jadi termasuk dari pengajaran tentang neraka, pengajaran tentang surga dan malaikat itu didapatkan di skolastisisme. Itu dikritik. Sementara kritik di filsafat modern timur atau Indonesia mengkritik filsafat Buddhisme dan Hinduisme. Mengkritik filsafat Hinduisme dan Buddhisme serta filsafat Sufisme Islam yang diproduksi oleh alam feodalistik kerajaan-kerajaan Islam Indonesia dan diproduksi oleh pemegang adat. Itu di Indonesia. Jadi kritik tentang filsafat itu ialah mengkritik filsafat Buddhisme, Hinduisme serta Sufisme Islam yang diproduksi oleh alam feodalistik kerajaan-kerajaan Islam Indonesia dan yang diproduksi oleh pemegang adat. Tadi di Minangkabau itu dikritik oleh Imam Bonjol misalnya, walaupun ya mengalami kekalahan juga. Itu di bidang filsafat. Lalu yang ketiga di bidang sastra. Modernisme di filsafat barat di bidang sastra muncul sastra sekuler. Jadi muncul sastra sekuler. Tadi contoh tentang malaikat, surga dan neraka itu filsafat sekuler yang lahir dari mitologi Yunani, yang dipahami dari kasanah Yunani kuno, yang mulai mengejek-ejek tahyul gereja. Jadi mengejek-ejek tahyul gereja. Mana mungkin malaikat menikah dengan manusia? Itu kan tahyul gereja. Lalu timbullah filsafat sekuler atau sastra sekuler. Modernisme di filsafat Indonesia itu muncul sastra modern. Misalnya muncul sastra modern yang dipelopori oleh pujangga baru yang mulai mengkritik tradisi sosial adat. Misalnya bagaimana orang Minangkabau tadi yang dikritik oleh pujangga baru
yang sulit menikah gara-gara perbedaan agama, perbedaan suku. Maka kalau kalian tonton nanti misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk, sudah pernah tonton itu? Tenggelamnya kapal Van der Wijk itu dari novel-novel itu diangkat dari kisah nyata. Atau dulu yang apa itu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu kritik terhadap tradisi Minangkabau. Sudah baca bukunya Siti Nurbaya atau filmnya? Belum tonton filmnya, aduh tonton aja lah. Itu muncul sastra modern, itu di bidang sastra. Yang terakhir, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, modernisme dalam filsafat barat ialah universitas yang dulunya dikuasai gereja diubah menjadi sekular. Universitas yang dulunya dikuasai oleh gereja muncul menjadi universitas sekular. Misalnya Oxford, Cambridge, banyak itu di Eropa. Dulu dia filsafat sekolah itu dikuasai oleh gereja, sekarang menjadi dikuasai oleh sekular. Dan misalnya di Indonesia, contoh misalnya STT Duta Wacana berubah menjadi Universitas Kristen Duta Wacana, itu kan seharusnya menjadi sekular. Pada dulu STT, nah berubah menjadi sekular. Itu di Barat. Kemudian di Indonesia, modernisme dalam filsafat Indonesia mengkritik lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Dulu semua pendidikan di Indonesia pesantren. Lalu lahirlah apa? HIS, lahirlah Stovia, lahirlah HBS, lahirlah sekolah rakyat. Jadi pesantren-pesantren yang di Indonesia itu dikritik, lahirlah HIS, Hochschule Indische School, atau Stovia, atau HBS, atau sekolah rakyat, atau sekarang sekolah dasar negeri, SMP, SMA, di universitas. Itu kritik modernisme di filsafat Indonesia. Inilah yang bisa saya sampaikan, kiranya saudara-saudara bisa memahami bagaimana filsafat Indonesia itu mengalami modernisme akibat perjumpaannya dengan filsafat barat, dan bagaimana filsafat barat mengalami modernisme akibat perjumpaannya dengan pemikiran-pemikiran baru atau perkembangan teknologi yang baru, atau kritik-kritik terhadap lembaga-lembaga gereja atau kepada teolog-teolog gereja. Oke, sampai di sini kita akhiri pertemuan kita. Silakan menutup dengan nyanyi dan doa. Ya, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita bernyanyi Nalo Jaho Odong Hati. 1, 2, 3 ya. Nalo Jaho Odong Hati di bawah susah ini. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena berkat cinta kasih-Mu lah sehingga kami dapat menyelesaikan perkuliahan kami pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kepada Bapak dosen yang telah memaparkan segalanya untuk kami tentang pembelajaran filsafat. Kiranya apa yang diberikan Bapak dosen kami kepada kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kepada Bapak dosen kami juga ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, kesehatan dalam mengajari kami anak didiknya. Dan kepada kami juga ya Tuhan, kiranya memberikan kami kebijaksanaan dan kesehatan dalam melalui setiap hari-hari kami di sini ya Tuhan. Banyak dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya.